berjumpa lagi di podcast Museum Bank Indonesia bersama saya Yona Mairahayu, salah satu edukator di Museum Bank Indonesia. Sahabat Mubi, belum lama ini di awal November, tepatnya di tanggal 10, kita baru saja memperingati Hari Pahlawan. Tapi tidak hanya sampai di situ, di akhir bulan November ini kita juga turut memperingati hari yang tidak kalah penting, yaitu Hari Guru. Apabila kita menelaah lebih dalam, guru memiliki peran penting dalam perkembangan suatu bangsa. Guru, sebagai tenaga pengajar sekaligus orang tua kedua bagi peserta didik, memiliki andil yang besar, baik dalam mengajarkan ilmu pengetahuan sekaligus pembentukan karakter anak bangsa. Sahabat Mubi, di masa pandemi saat ini, guru pun dituntut untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi terkini dan memutar otak sedemikian rupa agar dapat selalu mengemas kegiatan belajar mengajar yang menarik dan dapat diikuti siswa dari rumah. Lantas, bagaimana suka duka guru di masa pandemi saat ini? Kali ini kita akan ulas secara lengkap dalam episode podcast spesial peringatan Hari Guru dengan tema Mengajar Efektif untuk Generasi Adaptif dan Proaktif bersama salah seorang guru inspiratif di Indonesia yang memiliki segudang prestasi. Satu prestasi terbaru yang pernah diraih di tahun 2019 yaitu menjadi juara 1 Indonesia Teacher Prize kategori Guru SD dan Best of the Best Indonesian Teacher Prize dari Ruang Guru. Langsung saja kita sambut yaitu Bu Yunina. Hai Ibu Yunina, bagaimana kabarnya Ibu? Baik banget Kak Yona, ini lagi baru aja PTMT, jadi pertemuan tatap muka bersama siswa secara terbatas, jadi kita buat sistem shift sehingga tidak semua full untuk berangkat ke sekolah. Baik, Kak Yunina mungkin bisa menceritakan nih kepada sahabat Museum Bank Indonesia background singkat dari Kak Yunina, seperti misalnya Kak Yunina adalah seorang guru dan juga memiliki kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Bisa diceritakan Kak Yunina? Oke, nama saya Yunina Resni Prananta. Salam untuk semua sahabat Museum Bank Indonesia. Kali ini saya akan memperkenalkan diri. Teman-teman juga bisa mengunjungi Facebook saya ya di Yunina Management dan juga Instagram akun saya. Di sini saya adalah seorang guru sekolah dasar dengan kualifikasi akademik. Terakhir saya menempuh pendidikan S2, pendidikan dasar khusus untuk guru SD di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Dan tahun 2018 saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari Kemendikbud itu untuk mengikuti short course di University Leiden ya. Jadi ada di Belanda. Saya belajar banyak tentang pendidikan yang ada di sana. Kemudian saya adopsi di pendidikan Indonesia. Untuk prestasi saya ASN sudah kurang lebih dari 2009 sampai sekarang ASN guru. Dari tahun 2009 sampai sekarang kurang lebih ya 12-13 tahun jalan untuk menjadi guru. Ada prestasi achievement yang sudah saya raih dari tahun 2014 sampai sekarang itu dari guru berprestasi tingkat nasional. Kemudian saya juga mendapatkan kesempatan untuk belajar di Jepang, yaitu tempatnya adalah event dari PPI Dunia yang beri kesempatan untuk belajar banyak di salah satu sekolah yang ada di Jepang, yaitu Daisang Hino Elementary School. Kemudian di tahun 2018 dapat kesempatan untuk short course di Belanda dan juga mendapat kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu semuanya, yaitu mengajar di 3 sekolah yang ada di Belanda. Tentunya SD ya, tingkatannya SD. Kemudian di tahun 2017 itu adalah medali perunggu untuk lomba Olimpiade Guru tingkat nasional. Kemudian disusul lagi ada penghargaan dari Kemenpan RB, waktu itu Pak Cahyokumolo memberi penghargaan sebagai ASN inspiratif nasional juga. Kemudian dari BPIP di bawah kepemimpinan dari Ibu Megawati Soekarno Putri itu saya diberi penghargaan sebagai 74 ikon prestasi Pancasila Indonesia. Dan 2019 dari Ruang Guru di bawah CEO dari Kak Belva Devara dan Kak Iman Usman mendapatkan saya 2 kategori sekaligus dalam satu event, yaitu juara 1 lomba Indonesia Teacher Prize kategori guru SD dan juga Best of the Best dari seluruh partisipan peserta di Indonesia Teacher Prize. Jadi satu event saya mendapatkan 2 penghargaan. Dan di tahun 2020 sahabat semuanya saya mendapatkan penghargaan juga apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu alhamdulillah meraih apresiasi
yang pertama untuk kategori guru SD inovatif tingkat nasional di tahun 2020. Di 2021 ini alhamdulillah dari Skill Academy by Ruang Guru juga memberikan apresiasi juga sebagai best mentoring untuk teman-teman yang mengikuti CPNS dan P3K di tahun 2021 ini. Wow. Banyak sekali yang bisa kita ya berikan sebagai inspirasi ya Kak ya. Jadi inspirasi itu datangnya bisa dari siapapun dan apapun juga. Jadi ini semoga menginspirasi sahabat semuanya untuk terus selalu berkarya. Gitu Kak Yuna. Baik, terima kasih Bu Yunina. Ternyata Bu Yunina ini tidak hanya mengajar di sekolah, berinteraksi dengan murid saja, tetapi juga mengukir prestasi melalui kegiatan-kegiatan pendidikan. Dan juga sampai ikut ruang guru, kemudian sempat belajar juga di Belanda ya Bu Yunina ya. Nah, ini merupakan kesempatan yang sangat tepat sekali di Hari Guru ini dan menjadikan Ibu Yunina sebagai seorang narasumber untuk membahas tentang isu-isu pendidikan terkini seperti apa. Dan menurut Ibu Yunina sendiri, Ibu sebagai seorang guru, terutama guru sekolah dasar dan juga seseorang yang aktif mengikuti berbagai kegiatan pendidikan. Menurut Ibu Yunina sendiri, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, Bu? Terutama kondisi pendidikan untuk anak SD sendiri itu seperti apa, Bu Yunina? Baik Kak Yona, jadi tahun 2019 itu sebagaimana kita tahu ya, itu awal-awal mula sampai 2020 awal itu ada edaran dari Mendikbud yang menyatakan bahwa ada kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Kita tahu COVID-19 saat itu lagi merebak dan itu merupakan hal yang baru buat kami semua, bahkan orang di dunia ini mungkin ya. Dari guru itu, dari sisi saya, perspektif pandangan saya adalah ketika kita mengajar tatap muka kemudian dirubah menjadi sebuah hal yang baru, yaitu belajar di rumah dalam tanda kutip adalah secara online, itu adalah hal baru yang membutuhkan betul-betul tenaga, pikiran, bahkan kita harus bagaimana nih, apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita prepare untuk memberikan pembelajaran online yang berbobot. Jadi kondisi untuk awal-awal itu pendidikan ya di masa darurat COVID-19, para guru itu banyak sekali harus adaptasi dengan hal yang baru. Itu dari sisi pribadi kami ya dulu waktu pertama agak ada sedikit shock juga gitu, karena baru tatap muka dengan sarana prasarana seadanya ya, apalagi di kami ini kan belum begitu banyak sekali sarana prasarana seperti di kota besar, itu harus dengan online. Itu kondisi yang memang membuat kami di awal-awal belum begitu bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian di tahun 2021 ini sudah sedikit demi sedikit kondisi pendidikan di era sekarang adalah COVID-19 mungkin sudah mulai membaik ya, dalam tanda kutip ini sudah mulai menurun dan sebagainya, tetapi kita juga harus protokol kesehatan, sehingga kondisi saat ini kami di lapangan itu adalah anak-anak sudah mulai pembelajaran tatap muka tetapi secara terbatas dengan dibatasi. Jadi misalkan satu rombel itu ada 20 anak, itu 10 anak, misalkan separuh-separuh seperti itu. Jadi hal ini juga merupakan adaptasi baru lagi bagi kami guru di lapangan juga, sehingga ya apa yang bisa kita berikan kepada anak itu harus totalitas dan memberikan pelayanan prima. Jadi sekarang ini saatnya guru bisa menggunakan blended. Jadi kondisinya adalah yang online ada di rumah kita fasilitasi, yang di sekolah yang tatap muka juga kita fasilitasi. Jadi RPP pun yang kita buat untuk rencana pelaksanaan pembelajaran itu kami membuat dalam 2 versi blended. Jadi satu di sekolah dengan tatap muka, yang satu dengan secara online daring. Dari hal-hal yang diatur di surat edaran Mendikbud itu tahun 2020 sampai 2021 ini semuanya ada perubahan karena adanya kebijakan dalam pendidikan di masa COVID-19 ini. Jadi belajar dari rumah, daring, di masa corona ini tetap kita jalankan dengan baik, tetapi ini sudah mulai menyurut dan sekarang kita mulai PTMT terbatas. Itu Kak untuk gambaran saya untuk kondisi saat ini. Baik, berarti memang tantangan utamanya itu karena kondisi pandemi, jadi sehingga pembelajaran itu yang biasanya dilakukan tatap muka, jadi mau tidak mau harus melibatkan teknologi di dalamnya. Salah satunya yaitu dengan metode blended learning itu sendiri ya.
Ibu Betul. Yunina ya. Nah, betul sekali Kak Yuni. terkait dengan penggunaan gadget sendiri Ibu, otomatis dengan adanya metode blended learning yang diterapkan sekarang itu juga berarti harus mengharuskan siswa semua untuk menggunakan gadget seperti handphone ataupun mungkin bisa menggunakan laptop atau komputer mereka di rumah. Nah, terkait dengan side effect-nya dari penggunaan gadget itu sendiri untuk anak-anak, itu kira-kira bagaimana Ibu Yunina dengan seandainya karena anak-anak ini memang belajarnya pun harus dengan menggunakan gadget, nah apakah kecenderungan dengan gadget itu sendiri nantinya akan menjadi masalah juga yang muncul seperti itu? Ya, betul Kak Yona. Jadi selama kami memberikan bimbingan secara online, otomatis orang tua, guru, kemudian anak, itu kan semuanya juga harus mohon maaf memiliki sarpras yang mendukung seperti gadget, ya gawai, laptop bila perlu. Kalau sekarang karena anak SD, maka kami hanya mewajibkan ataupun ya tidak mewajibkan sih sebetulnya, karena ada beberapa kendala anak juga ada yang gadgetnya di bawah orang tua, ya kemudian anak itu di rumah juga belum terfasilitasi, makanya saat itu kami juga ada banyak kendala saat pembelajaran online itu terjadi. Tetapi dengan adanya ini ya kelemahannya anak-anak tuh jadi kayak sayang banget sama HP-nya gitu. Kayak kalau nggak ada HP yang dipegang tuh kayaknya berkurang gitu ya, rasa bahagianya dia, kemudian rasa kayak jadi kecanduan ya Kak ya. Jadi rasa kecanduan ini muncul ketika dia diberi tugas oleh guru, akhirnya dia alasan sama orang tua, itu juga terjadi. Ini kan ada tugas dari Bu Guru, dari Pak Guru, jadi aku harus pakai gadget ini Bu, Pak, sehingga dia seolah-olah mengerjakan tugas, padahal di luar itu setelah saya lihat dan analisa ya anak-anak lebih cenderung suka main game, kemudian kalau tugas sudah selesai dia bisa melihat tontonan tayangan di YouTube dan sebagainya ya. Ya ini adalah peran utama guru dan juga orang tua sebetulnya. Jadi sebelum kami menggunakan sistem seperti ini pembelajaran online, kita sudah mengumpulkan orang tua karena waktu itu tidak boleh banyak berkumpul orang banyak, maka di situ saya hanya manggil 2 atau 3 orang gitu. Kemudian kita beri edukasi tentang bagaimana penggunaan gadget, gawai ke saat pembelajaran, berapa durasi jamnya, kemudian kita juga agak batasi Kak, jadi bisa jadi tugas itu sebatas misalkan kayak project, sehingga dia tidak banyak menggunakan gawainya tapi project untuk menganalisa lingkungan sekitar contohnya, atau dia bisa mengidentifikasi tentang tumbuhan di sekitarnya, kita kaitkan dengan tema yang sedang kita ajarkan. Jadi kita tidak melulu menggunakan gadget untuk membuat video, membuat foto seperti itu ya. Tapi bagaimana peran orang tua ini kita juga gerakkan sehingga orang tua juga bisa menganalisa belajar anak sejauh mana. Jadi kami juga tidak bisa untuk bisa lari ke 20 titik itu ya untuk bisa mengawasi anak secara langsung. Tapi di sini peran serta orang tua untuk mengedukasi anak penggunaan gadget ini kami tekankan sekali, dan alhamdulillah anak-anak tidak terlalu ketergantungan apalagi kecanduan Kak. Karena kalau sudah jam sekian itu saya biasanya beri jadwal untuk anak-anak menggunakan handphone. Jadi ada mungkin sedikit tanggung jawab lah untuk anak-anak, karena sekarang kan saya megang kelas 6 ya Kak ya. Jadi kalau kelas 6 itu lebih banyak bagaimana prioritas kamu untuk ujian sekolah. Jadi banyak sekali sih hal yang bisa dibahas sebetulnya dan lucu-lucu sebetulnya anak SD itu. Jadi ketika dia diberi gadget pun belum tentu ada kuotanya. Jadi kadang saya merasakan saya kadang menggunakan gadget pun untuk pembelajaran online, anak-anak itu Bu saya nggak punya kuota jadi nggak tahu tugas dan juga pembelajarannya apa gitu. Jadi sebetulnya tidak hanya dari saya saja sebetulnya harusnya sumber belajar itu didapat. Kalau hanya dari guru banyak sekali kami harus mengemasnya dan juga kendala kami banyak. Tapi bagaimana peran serta sumber belajar online yang lain itu bisa mudah diakses oleh siswa. Itu sebetulnya kami sangat membutuhkan sekali hal itu untuk kolaborasi dalam sistem teaching learning prosesnya kita. Gitu Kak Yona. Baik, terima kasih Bu Yunina. Jadi memang peran orang tua sendiri, terutama dalam pembelajaran daring itu juga sangat dibutuhkan ya Bu ya, terutama untuk mengawasi dan juga menemani anak-anak mereka saat mereka menggunakan gadget untuk melaksanakan teaching learning proses tersebut seperti itu. Karena kan guru juga biar tidak bisa memonitoring secara langsung kegiatan belajar mengajar atau apa yang dilakukan oleh siswa dengan menggunakan gadget tersebut. Seperti itu ya Bu Yunina. Ya. Baik Betul, Ibu. Baik Ibu. Lalu kemudian terkait dengan museum ini sendiri Bu, seperti yang kita ketahui Indonesia sendiri itu memiliki lebih dari sekitar 423 museum yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia.
Salah satunya yang ada di Jakarta, yaitu Museum Bank Indonesia. Nah, Ibu, terkait dengan museum sendiri, seperti yang kita ketahui juga bahwa museum itu tidak hanya sebagai tempat untuk memamerkan koleksi ataupun tempat untuk berwisata, tetapi juga museum bisa digunakan sebagai tempat untuk edukasi, tempat belajar mengajar itu sendiri, terutama untuk anak-anak. Nah, Bu Yunina, terkait dengan museum sendiri, Ibu, kira-kira menurut Ibu program pendidikan atau program edukasi apa yang tepat untuk museum itu sendiri untuk mensupport pendidikan bagi pelajar di Indonesia, terutama untuk pelajar SD sendiri? Itu kira-kira seperti apa, Ibu Yunina? Oke, kalau kami membutuhkan sekali museum itu untuk betul-betul bisa menampilkan visualnya ya. Ketika saya mengajarkan tentang mohon maaf nih, sejarah uang misalkan ya, kalau kita kaitkan dengan Bank Indonesia ya. Kemudian saya hanya ceramah gitu, anak-anak paling tidur gitu, karena dia tidak suka yang namanya anak SD, benda konkretnya harus kita hadirkan gitu, harus kita visualisasikan gitu. Nah, keterbatasan kami di lapangan, kami harus betul-betul bisa mengakses itu semuanya gitu, kalau memang bisa untuk anak-anak Indonesia. Jadi kemudahan akses untuk bisa mengetahui apa itu isi dari museum, kemudian dari segi gurunya juga harus memang betul-betul ada koneksi. Jadi saya mungkin bisa jadi member ya, contohnya seperti itu programnya. Dari member itu kan tidak semua orang, mohon maaf, karena museum itu kan juga privacy ya. Kadang dari satu negara, karena saya pernah ke Belanda Kak, saya ke museum, salah satu museum yang ada di Leiden, di Central City-nya itu, dan saya merasa waktu saya ke sana, itu saya tidak boleh moto, tidak boleh mengambil gambar ya, kemudian selfie di sana, itu sangat privacy. Jadi memang betul-betul dicek ketika kita masuk, itu ada ID card dan sebagainya. Dan saya juga berharap itu juga sama, karena ini adalah kekayaan heritage dari Indonesia juga gitu. Tapi dari kekayaan heritage budaya ini ya anak-anak juga harus tahu, karena kita anak Indonesia begitu kan. Dan bagaimana wawasan dia bisa muncul ketika gurunya di sekolah sudah ceramah, mohon maaf ya dalam tanda kutip, itu saya bukan guru yang lain, saya hanya menyoroti karena saya bisanya menghadirkan itu secara visual, akhirnya saya ambil mungkin dari video, dari sebagainya seperti itu ya. Tapi kan keterbatasan kami tidak semuanya boleh di-share, boleh mohon maaf, bisa asal aja dibuat video dan sebagainya hanya untuk monetisasi dan sebagainya ya Kak ya. Tapi saya inginnya dari program ini Museum Bank Indonesia bisa memberikan edukasi yang lebih, mungkin dari bagaimana kemudahan akses, kemudian mungkin karena kami agak jauh ya, karena kita juga ada di sini di Jakarta, kita butuh tempuh jarak yang jauh, akses teknologi yang mudah bisa dibuat seperti membership tadi. Setiap sekolah misalkan satu guru saja sebagai perwakilan ketua, misalkan dari sekolah saya ini di SD Wonolelo ini ya di Wonosobo, saya mungkin untuk bisa dihubungi Kak Yona atau salah satu dari tim Museum Bank Indonesia untuk mendaftarkan membership dari beberapa anak di situ, kelas tinggi, kelas rendah gitu. Kemudian anak-anak itu bisa mudah mengaksesnya dengan menggunakan gadget dan sebagainya. Tetapi ya memang hal ini memang kami juga masih terbatas sekali ya Kak ya, pemberian materi yang memang harusnya budaya itu benar-benar ditekankan kepada siswa, sehingga siswa itu akan merasa memiliki, oh iya ya ternyata kita punya museum gitu. Kalau saya cek itu waktu saya pergi ke Belanda, itu setiap hari pasti ada kunjungan gitu. Dan itu hal itu kan kalau kita misalkan balik lagi ke Belanda kan nggak mungkin ya Kak ya, kita butuh uang juga, tenaga, dan itu tidak mudah dan mahal gitu. Bagaimana dari program yang bisa diberikan ya misalkan akses seperti itu, kemudian mungkin kalau bentuk aplikasi apalah Kak yang bisa memang memudahkan kami di daerah untuk bisa mengakses dengan mudah, sehingga tidak sekedar hanya googling saja, tetapi dengan aplikasi itu bisa ada interaksi begitu Kak. Misalkan ya satu anak mengakses aplikasi tersebut dan anak itu memberikan pertanyaan dan di situ ada admin yang menjawab mungkin dari situ. Jadi Dek, yang namanya sejarahan itu seperti ini. Nah, kadang kan anak juga muncul rasa ingin tahu itu, dan itu tidak hanya anak mungkin yang diberi akses, guru juga, sehingga nanti guru juga bisa kolaborasi itu mungkin bisa jadi 1 bulan sekali untuk refreshing juga kan kayak karena yang namanya di kelas terus kan kita bosen gitu, kadang-kadang kita bisa lihat secara virtual dan sebagainya gitu. Mungkin bisa menjadi sebuah program yang kami harapkan ke depannya, karena kami yang ada di sini belum juga terjangkau untuk bisa tahu, karena di Indonesia kan Museum Bank Indonesia itu ada di Jakarta ya, dan kami juga sangat membutuhkan. Kalau di sini di area kami tuh banyak ya, tapi banyak kan museum-museum pesawat lama gitu Kak,
Jadi kalau untuk yang lebih ke edukasi kita butuh waktu dan juga butuh tempat yang harus kota besar gitu. Kami butuh banget akses seperti itu. Mungkin tidak hanya saya sebagai guru, tapi juga mungkin guru-guru yang di pelosok, di pedalaman gitu juga pengen tahu sih apa sih isinya Museum Bank Indonesia. Dan sebenarnya sampai kemarin ada murid saya tanya loh, Bu Guru, kenapa sih sekarang orang tuh nyari uang gitu ya, nyari uang susah payah kerja keras gitu kan. Terus dia tanya, uang itu sebetulnya siapa yang menemukan? Kemudian kenapa ada nominalnya juga dan sebagainya gitu. Jadi anak-anak itu kalau SD memang banyak sekali pertanyaan yang memang kita harus banyak googling dan searchingnya itu, Kak. Jadi kita nggak bisa asal jawab aja karena memang keminiman ilmu kami kan juga harus kita upgrade juga setiap tahun. Tetapi itu hal kecil yang memang dari anak kelas 1 bisa ditanyakan gitu. Kenapa harus beli ini nominalnya 2.000, beli ini harus 3.000 dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali hal yang memang jadi sebuah hal yang kepo ya, penasarannya tinggi banget gitu. Anak-anak bisa penasaran tinggi dan pengen tahu sebetulnya gitu. Hanya fasilitasnya, jembatannya, kemudian program-programnya itu mungkin bisa lebih ke anak-anak kami yang membutuhkan akses untuk bisa tahu wawasan yang banyak itu. Terima kasih Kak Yona. Baik Ibu, jadi memang sebenarnya sangat efektif sekali ya Bu ya jika ada kolaborasi antara museum dengan sekolah sehingga anak-anak itu tidak hanya bisa belajar di sekolah tetapi juga bisa belajar dengan museum seperti itu ya Bu ya, bisa belajar di museum. Oh iya, betul. Maaf nih Bu Yunina, tadi di awal betul. Saya panggilnya Kak kemudian Bu Yunina ini saya terbawa murid ya. Lagi menjelang hari guru. Nggak kebawa murid-murid karena memang di platform Ruang Guru saya biasa dipanggil Kak Yunina dan juga di bimbingan Smart dan juga CPNS P3K itu biasa dipanggil Kak Yunina karena mungkin dia lebih leluasa ya, tapi memang keseharian di sekolah biasa harus dipanggil Bu dan Pak. Gitu. Baik, baik Kak Yunina berarti ya. Terkait dengan program yang tadi saya juga tanyakan ke Kak Yunina, kebetulan dari Museum Bank Indonesia itu juga sudah memiliki program yang terkait dengan edukasi anak itu sendiri nih Bu Yunina, yaitu virtual tour Museum Bank Indonesia. Jadi nanti anak-anak bisa melakukan virtual tour atau pemanduan daring dengan Museum Bank Indonesia dan bisa langsung daftar di Museum Bank Indonesia. Dan nantinya ketika pandemi sudah berakhir atau sudah new normal seperti itu, jika anak-anak nanti mau datang ke Museum Bank Indonesia, nanti ada juga ruangan yaitu yang bernama Kids Corner, di mana di situ nanti anak-anak bisa bermain dengan puzzle rupiah. Jadi seperti menyusun puzzle uang seperti itu Bu Yunina. Oke, asik sekali. Iya, atau kalau saat ini nih, misalnya anak-anak pengen ikut program-program pendidikan yang ada di Museum Bank Indonesia, itu salah satunya yaitu yang ada di Instagram Museum Bank Indonesia ini, Yunina, yaitu museum_BI. Nah, di situ ada motion comic dan juga lembar kerja interaktif yang bisa diakses oleh anak-anak seperti itu. Dan kami pun berharap sebagai Museum Bank Indonesia, part of museum yang ada di Indonesia, kami berharap bahwa program-program kami itu juga bisa menunjang pendidikan yang ada di berbagai daerah seperti itu, terutama untuk pendidikan anak-anak itu sendiri, Bu Yunina. Seperti itu kira-kira kalau dari sekali Kak Yona. Iya, luar biasa. Baik. Oh ya Ibu Yunina, terkait dengan kolaborasi juga nih Bu. Terkait dengan kolaborasi antara sekolah dengan museum, dan menurut Ibu Yunina sendiri, ini akan lebih efektif jika seandainya museum ini melakukan kolaborasi melalui gurunya sendiri yang ada di sekolah-sekolah tersebut ataupun dengan orang tua murid, Bu. Manakah yang menurut Bu Yunina akan lebih efektif seperti itu untuk melakukan kolaborasi antara program yang ada di museum dan juga dengan untuk anak-anak itu sendiri? Kalau saya pribadi lebih ke gurunya terlebih dahulu, Kak. Jadi nanti kalau gurunya sudah sistem ini sudah jalan, itu nanti dia pasti akan share dan juga dialog dengan orang tua. Karena kalau orang tua itu pasti dia sekarang mindsetnya udah tidak memikirkan hal-hal seperti itu ya Kak. Kebanyakan mereka pasti mohon maaf kerja ya, karir dan sebagainya gitu. Jadi lebih efektif kalau saya lebih ke gurunya. Kalau guru sudah diedukasi pasti dia akan menularkan kepada siswa. Automatically itu nanti akan
merembet juga ke orang tua, karena nanti apapun yang akan kita lakukan, misalkan study tour ataupun tadi ya kayak virtual dan sebagainya, acara seperti itu pasti akan melibatkan orang tua, mungkin dari segi hal dukungannya, ya, dari moral maupun material dan sebagainya. Jadi lebih efektif bagaimana kalau kolaborasi ini mungkin dari yang tadi saya ungkapkan di awal, itu kami butuh sekali koneksi ke situ gitu Kak. Jadi kita butuh sekali seperti member ya, misalnya Yunina jadi member di situ. Kemudian kita tidak hanya menikmati dari jadi member saja, tetapi di situ juga ada program bulanan atau semesteran yang nanti juga ada laporannya dari guru dan siswa. Jadi guru dan siswa ini dari yang kami berikan akses tentang ini, apakah sudah dibuat misalkan atau sudah dilihat, dicermati dan sebagainya, nanti dibuat sebuah sinopsis atau apa gitu. Jadi ada produk juga ketika anak menikmati sesuatu hal. Karena saya pengen anak itu dari sejak dini itu tidak hanya dia memahami dalam sebatas oh dia tahu, oh ya aku paham ya, tidak. Tapi ada bukti secara otentik, dia tahu itu sejauh mana. Makanya setiap kali literasi, kegiatan literasi saya tekankan kepada siswa, hal yang tadi diungkapkan oleh Bu Guru atau dongeng tadi yang diungkapkan tadi, apa isinya, maknanya, kemudian yang kamu serap itu baik untuk kamu di bidang apanya, yang tidak baik, yang tidak perlu dicontoh itu yang apa. Nah, jadi itu mungkin lebih baik Kak. Jadi nanti kita juga bisa setor, di situ ada menu untuk input sinopsis dari hal itu, kemudian ada juga saran. Nah itu akan hal lebih baik lagi ketika kita sudah menikmati sesuatu hal, kan kita kadang bosen ya Kak ya, wah isinya itu aja gitu. Nah saran kedepannya baiknya di Museum BI apa nih yang bisa nambah untuk edukasi anak-anak. Nah anak usia sekian, nah itu saran itu nanti bisa melibatkan guru yang berkolaborasi dengan orang tua. Ini kayaknya akan lebih efektif lagi Kak. Jadi akan ada buktinya setiap server menerima, admin menerima, oh ya SD Wonolelo, nah satu aja. Jadi setiap sekolah satu, karena sekolah itu kan banyak banget ya di Indonesia ya Kak ya. Jadi mana-mana yang memang bisa menjadi sebuah saran untuk kedepannya itu kayaknya akan lebih baik lagi. Karena saya merasa keberadaan museum itu jadi sebatas kayak ini loh, aku punya museum gitu ya, Indonesia punya museum, tapi ternyata anak-anak itu belum paham gitu isinya apa. Padahal di situ banyak sekali tampilan visual yang bisa mereka tahu Kak. Di situ ada tulisan, sejarah dan budaya kita gitu. Seharusnya kita lebih tahu daripada orang luar negeri ya, karena orang luar itu kadang dia rasa penasarannya tinggi Kak. Jadi dia pasti akan mengunjunginya gitu. Nah, saya tuh pengen banget anak siswa saya itu juga merasa rasa penasaran itu. Jadi saya membangkitkan rasa penasaran dia sehingga dia mau belajar. Kalau orang yang kita paksa belajar tapi kita tidak bikin dia penasaran, tidak akan bisa. Makanya saya pengen anak pun penasaran. Ketika saya kasih clue, Bu Yunina cuma punya uang 2.000 nih, misalkan seperti itu. Tapi itu jamunya 5.000, gimana nih, harus bagaimana dan sebagainya. Jadi mereka pun berpikir sampai tingkat yang lebih ke kontekstual. Jadi pembelajaran yang lebih ke keseharian. Jadi nanti ketika kita sudah tahu sejarahnya, kita akan merasakan memiliki. Intinya itu Kak. Wah benar sekali. Itu Kak Ayana. Iya. Baik, berarti memang untuk kolaborasi sendiri itu lebih baik kepada guru terlebih dahulu ya Ibu ya. Jadi sehingga juga ada kalau pendapat saya itu monitoringnya seperti itu, dan nanti secara tidak langsung pun pasti orang tua mereka juga akan mensupport program tersebut seperti itu. Baik, akan terlibat pastinya ya. Iya benar sekali. Baik Ibu Yunina, untuk pertanyaan terakhir nih Ibu, terkait dengan penghargaan, terkait dengan penghargaan yang telah Ibu Yunina dapatkan sebagai guru inspiratif. Nah, Ibu mungkin bisa diceritakan bagaimana Ibu Yunina bisa mendapatkan penghargaan sebagai guru inspiratif tersebut, apa yang telah Ibu Yunina lakukan dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yona. Jadi waktu demi waktu berlalu, tiap tahun visi misi dalam hidup saya adalah berkarya. Guru itu memang tugas utamanya adalah mendidik, mencerdaskan anak bangsa ya. Kalau bisa dibilang, kalau bahasa kami itu Kak namanya adalah ngekepi. Ngekepi itu kayak semacam dampingi anak sampai dia bisa gitu.
Tapi di sisi lain, ketika dia mendampingi, ketika dia transfer knowledge, dia juga memikirkan media apa yang akan kita berikan ke anak. Tidak melulu dengan ceramah kan, kita sudah bukan zamannya dulu. Pembelajaran yang memang mohon maaf banyak ceramah, kemudian anak-anak pada ngantuk gitu. Itu sudah konvensional lah. Sekarang kita tinggalkan hal-hal itu, bagaimana pembelajaran dikemas secara student center. Di mana anak itu yang aktif, anak itu yang memanipulasi media. Nah, ini sejarahnya mengapa saya mendapatkan banyak sekali penghargaan. Saya katakan ini adalah hal yang puncak bagi saya, karena ini adalah di usia saya yang sekarang, di 35 tahun ini, saya mendapatkan banyak sekali penghargaan, dan karir puncaknya adalah mendapatkan penghargaan bisa short course di luar negeri. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dari media-media tadi yang kita berikan ke siswa, dari ketekunan kita membimbing siswa, kita terapkan metode pembelajaran, kita buat media-media, baik berbasis ICT maupun media manipulatif, saya ikutkan lomba. Nah, sejarahnya dari itu semuanya saya pantang menyerah nih, bener-bener nih. Kalau satu lomba di tahun ini belum, satu ini lomba. Ternyata dari hobi passion saya mengajar di tahun 2015 itu saya mendapatkan kesempatan menjadi guru inovatif ya, tingkat nasional. Itu juara 1, dan bagi saya adalah hal yang ternyata passion saya ini, kesukaan saya di dalam bidang mengajar, dilombakan dalam event mengajar, saya ternyata bisa layak dinyatakan oke gitu kan, karena dengan adanya award itu menjelaskan bahwa ini bukti bahwa mengajar itu passion saya, ternyata menghasilkan sebuah hal, efeknya luar biasa. Kemudian di 2017 berlalu ya, ada, karena kesukaan saya adalah memecahkan soal, saya suka dengan soal-soal baik itu olimpiade dan sebagainya, saya ikuti lomba tersebut, ternyata mendapatkan juara di tingkat nasional juga. Dan ini adalah efek juga ya, dari bagaimana ketekunan saya untuk bisa selalu mengasah diri. Di tahun berikutnya saya pengen mempunyai karya lagi. Karya ini juga saya ikutkan lagi dalam seminar, simposium internasional, workshop. Nah, dari hal-hal itu saya mempunyai cita-cita. Nanti ke depan karya-karya ini bisa saya publish, tidak hanya untuk kebermanfaatan diri saya saja. Oh iya, dengan apa? Oh ternyata banyak sekali sharing ilmu, narasumber seperti ini ya. Dan di samping itu kita juga tekun dan rajin untuk mengupgrade diri. Apa contohnya mengupgrade diri? Ada event PPI Dunia mengadakan seleksi untuk guru dikirim ke luar negeri. Untuk apa? Untuk belajar di luar negeri tentang pendidikan yang ada di sana, kemudian diadopsi di Indonesia. Saya ikuti. Saya dikirimlah ke Jepang waktu itu tahun 2018. Setelah saya dari Belanda ya, itu saya di sana, saya pelajari semua pembelajaran yang ada di sana di salah satu sekolah yang ada di sana. Kemudian saya adopsi ke sini lagi. Saya buat sebuah paper lagi. Kemudian saya kirim lagi. Ternyata di Semeo, Jepang, itu kita di SD Wonolilo, karena dari pengembangan adopsi itu kita mendapatkan sertifikat penghargaan juga. Ini tingkatnya sudah di Jepang ya Bapak Ibu semua, sahabat semuanya. Dan tak kenal lelah dari itu saya kemudian explore lagi apa yang ada di sekolah ini yang bisa dieksplor, apa yang bisa dieksplor dengan siswanya, dengan lingkungannya. Yang saya dapatkan dari Belanda, saya kemudian kembangkan di sini, saya upayakan tulis jadi sebuah artikel dan sebagainya. Kemudian dari track record itu, dari BPIP memanggil karena dia melihat dari medsos, kemudian dari track record, itu ternyata kita mendapatkan 74 ikon prestasi Pancasila. Di situ saya membuat aplikasi Si Panca, sistem penanaman Pancasila yang bisa diakses oleh semua anak-anak. Kemudian kita share secara gratis, tidak berbayar, sehingga itu saya mendapatkan penghargaan itu, dan itu ujuk-ujuk ya Bapak Ibu, tiba-tiba gitu. Jadi kita nggak tahu ya, orang itu akan menilai dari bagaimana kita rekam jejak kita, tidak kita yang saya ini tidak perlu, tapi mereka akan bisa menilai dari rekam itu. Kemudian guru berprestasi tingkat provinsi Jawa Tengah, itu karena portofolio yang saya kumpulkan dari karya-karya yang Bapak Ibu ataupun saya buat itu bisa dijadikan portofolio sebagai bukti otentik untuk Anda bisa maju menjadi seorang guru berprestasi. Kemudian ada lagi lomba mengajar lagi, karena saya suka passion mengajar, Kak Yona dan sahabat semuanya, saya ikutkan video saya, kemudian dinilai, ternyata mendapatkan juara juga di Ruang Guru Platform Ruang Guru. Itu Kak Yona. Sangat inspiratif sekali nih.
Ibu Yunina. Betul. Jadi penghargaan ini Kak Yona saya dapatkan ya karena tadi itu Kak Yona sebetulnya berawal dari kegalauan saya ngajar. Saya mau ngajar pakai apa? Kemudian hal itu yang mendatangkan rezeki untuk saya itu. Jadi pesan saya sih cintai passion kita masing-masing gitu. Kalau kita udah punya passion, kembangkan tapi untuk semuanya. Itu Kak Yona. Baik, terima kasih Bu Yunina untuk ceritanya dan juga pengalamannya yang sudah di-share. Ternyata sangat inspiratif sekali dan semoga pengalaman-pengalaman yang Ibu Nina dapatkan tersebut dapat menginspirasi calon guru dan juga guru-guru yang ada di Indonesia nantinya. Amin. Baik, sebagai closing statement dari Bu Yunina sendiri, apa harapan Ibu Yunina untuk para calon guru atau guru yang ada di Indonesia dalam menyambut Hari Guru tanggal 25 November nanti? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Untuk sobat guru di seluruh Indonesia, saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Semangat berkarya. Dan kali ini saya hanya ingin berikan closing statement untuk Bapak Ibu semuanya bahwa cintai passion kita menjadi seorang guru. Karena guru itu adalah sosok yang mulia, di mana dia bisa mencerdaskan anak bangsa, mewujudkan generasi emas di era milenium ini dengan hal yang luar biasa juga. Pantang menyerah untuk guru yang ada di Indonesia, bisa mengembangkan media apapun berbasis ICT apapun ataupun bisa manipulatif dan juga kembangkan kreasi kita. Kita harus bisa beradaptasi di apapun kondisi. Pendidikan di Indonesia, baik itu tatap muka maupun online, daring, blended learning, dan sebagainya. Yang penting guru di Indonesia selalu sehat, semangat berkarya, dan berikan yang terbaik untuk Indonesia. Jangan lupa untuk selalu menebar inspirasi, karena hal inspirasi kecil itu bisa membuat hal luar biasa untuk teman guru yang lainnya. Jadi saya berpesan untuk teman-teman guru, kita mari untuk belajar menggunakan sumber online apapun yang ada di internet, museum, dan juga banyak hal yang bisa menjadi sumber belajar siswa. Jangan pantang menyerah untuk selalu mengupgrade diri, mengupgrade untuk kompetensi kita, pedagogi kita, kompetensi kepribadian sosial, dan juga yang paling penting adalah giat literasi dan numerasi untuk menyongsong PISA di tahun depan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Yona dan teman-teman di Museum Bank Indonesia dan juga sahabat guru semuanya. Salam saya terakhir adalah semangat untuk berkarya. Karya apapun akan menjadi hal yang luar biasa untuk anak didik kita. Saya Yunina, terima kasih sekali. Salam dari saya. Dan terima kasih untuk semua segenap panitia. Semoga Museum Bank Indonesia menjadi lebih bermanfaat untuk kami, untuk siswa pelajar di Indonesia. Saya Yunina, salam mendidik sepenuh hati, bergegas meraih prestasi, bekerja menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Yunina. Sama-sama Kak Yona. Sudah berkenan sharing dengan Museum Bank Indonesia dan juga sahabat Museum Bank Indonesia agar mereka bisa juga menjadi inspirasi untuk sesama dan untuk pendidikan di Indonesia seperti Ibu Yunina. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Museum Bank Indonesia, itu tadi bincang-bincang kita dengan sosok inspiratif, yaitu salah satu pendidik yang ada di Indonesia, yaitu Ibu Yunina. Dan semoga sahabat Museum Bank Indonesia bisa mengambil manfaat dan juga pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang sudah dikemukakan oleh Ibu Yunina nantinya. Sehingga sahabat Museum Bank Indonesia juga bisa memberi kebermanfaatan untuk sesama dan juga untuk mendukung pendidikan yang ada di Indonesia. Oke sahabat Mubi, itu tadi podcast kita pada kesempatan kali ini untuk memperingati Hari Guru, dan nantikan podcast Museum Bank Indonesia lainnya. Saya Yona Mairahayu pamit undur diri, terima kasih. Salam museum di hatiku.